Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut ini adalah tugas 4 terkait peningkatan kemampuan komunikasi oleh saya sendiri, Romi Perdana Putra. Bapak Ibu bisa panggil saya Romi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif dan dapat diterima oleh seluruh publik. Yang pertama ada mendengarkan ataupun juga pendengaran. Nah, pendengaran maupun juga mendengarkan ini sesuatu hal yang berbeda, tetapi memiliki makna ataupun tujuan yang mungkin juga berbeda. Kalau misalnya pendengaran itu bersifat pasif, tidak disengaja, tidak memerlukan usaha, dan persepsi fisiologisnya suara juga. Lalu mendengarkan itu bersifat aktif, sukarela, membutuhkan usaha dan interpretasi suara yang disengaja. Nah, Kalau lo sebagai ngeklik video ini, kemungkinan besar seorang lo punya masalah ngelakuin public speaking atau punya masalah ngomong di depan umum. Di sini gue mau kasih tahu nih, kalau ya tenang aja ya, lo nggak sendirian. Saking umumnya, rasa takut dan gak nyaman pas public speaking ini diduga dialami oleh 75% populasi dunia. Cuma ya, kalau bisa kita ngebuat diri kita lebih nyaman ya kenapa enggak? So, di video ini gue bakal ngebahas 4 alasan umum kenapa kita bisa ngerasa gak nyaman sama public speaking. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan ya, hampir 75% populasi di seluruh dunia ini memiliki ketidakmampuan ataupun juga tidak kurang dalam hal berkomunikasi. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa komunikasi efektif itu terjadi apabila pesan yang diberikan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi efektif hanya terjadi jika setiap pihak yang berkomunikasi berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini kita juga bagaimana cara kita berkomunikasi yang efektif agar kita semua dapat mengerti satu sama lain dan pesannya pun juga dapat tersampaikan. Nah, di sini communication skill atau kemampuan berkomunikasi merupakan suatu kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang, terutama seorang pimpinan seperti manajer. Dengan kemampuan ini, maka seorang pimpinan dapat memberikan arahan kepada bawahannya agar melakukan tugas atau pekerjaan yang bertujuan untuk memajukan sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, bagi seorang seorang pemimpin tadi yang belum bisa memiliki atau memaksimalkan kemampuan komunikasi, sebaiknya segera membiasakan diri untuk mengembangkan kemampuan tersebut agar bisa memiliki banyak relasi. Nah, di sini kita juga dapat berkesimpulan bahwa seseorang tidak hanya seorang pimpinan atau seorang manajer ataupun seseorang yang memiliki kemampuan dalam hal public speaking, di sini juga semuanya harus bisa memiliki kemampuan dalam hal communication skill agar tujuannya itu dapat tercapai. Nah, di sini kita jelaskan beberapa jenis-jenis communication skill. Ada kemampuan komunikasi lisan atau oral communication, lalu keterampilan komunikasi tulisan atau written communication, dan yang terakhir adalah keterampilan komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Nah, nanti Bapak Ibu bisa jelaskan di sini masing-masing. Nah, lalu bagaimana cara mengembangkan communication skill tersebut? Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik, yang kedua menyampaikan informasi tanpa bertele-tele, yang ketiga perhatikan bahasa tubuh, yang keempat selalu percaya diri, dan yang kelima menerima pendapat orang lain. Nah, dari cara pengembangan communication skill ini memang tidak mudah, tapi juga harus dipraktekkan secara terus-menerus sehingga kita pun juga dapat melatih ataupun juga meningkatkan cara communication skill kita agar semuanya dapat mengerti. Nah, demikian presentasi dari saya, mungkin dapat
bisa diterima dan juga nanti bisa diberikan suatu masukan ataupun juga saran terkait presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.